Siapa yang kan? Halo. Mau lewatin. Aku nelpon kemarin. Pak Faisal. Ya. Iya. Kapan kita ke sana ya? Ayo. Tidak lagi. Iya. Iya. Ada
Iya. Pak Bani dengan Ibu Khadijah. Iya. Kaki bawah, kaki bawah ya Iya, lutut kenal. Lutut. Ya, lutut kenal tak? Iya. Oh, masih sakit tuh. Oh, masih. Oh, jadi duduk di kursi. Sama dia di kursi. Sama dia di kursi. Udah bisa berdiri. Masih baca sholat. Kalau pakai mobil baca, cuma kalau jalan jauh, jalan kaki nggak baca. Tapi kalau pakai mobil baca, tapi nyetir nggak baca. Ke masjid pakai motor. 73. 73. Kakak empat. Oh. Tahun 52 ya lagi. Tahun 52 ya? Iya. Oh, 50. Tapi itu kakak masih pacar setir. Pokoknya kalau udah sakit kaki pakai. Tapi ini ada, jalan kaki. Masih jalan kaki masih. Beliau Iya. Tapi masih sakit sebelah. Sebelah sakit. Bukan jatuh, bukan. Bukan jatuh.
ya dikaryakan. Iya. Dikaryakan di PKS. Barang di sana. Iya. Dua ya. Apa ini tidak? Barang dulu. Iya. Pak Aryono di Pontianak. Oh, udah pergi kan? Enak. Kesadiakan di rumah. Halo. Bagus. Santai Pak ya. Nah, bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, benar begini. Alhamdulillah, wa syukurillah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi hari ini, alhamdulillah dalam kondisi insya Allah sehat-sehat semua, kita bisa berkumpul di sini dengan maksud untuk mengadakan apa istilahnya halal di halal, ya. Ada yang ngomong halal di halal, ada yang ngomong silaturahim. Pokoknya ketemu lagi, nah mempererat lagi silaturahim. Itu yang benar. Ya, benar. Hari ini ada beberapa acara yang kita akan laksanakan. Sederhana baik, dia cepat sebagai masuk ini dulu. Belajar berapa? Pertama acaranya pembukaan, kemudian sambutan, nanti insya Allah akan disampaikan oleh Pak Ketua kita Haji Abdul Halim. Kemudian tausiah atau doa ini mohon kesediaannya tidak bisa ditolak. Ini karena permintaan dari ustazah kita Ibu Ida. Jadi tausiah nanti akan disampaikan oleh Bapak Haji Edi Marsudi. Ada dokumennya, ada dokumennya. Ada dokumen itu tertulis pengenalan ya, tertulis. Yang keempat ialah penutup. Ada dokumennya. Ya, ada dokumen. Kenapa? Ada honornya nanti. Ada ustazah. Nah, ini juga terima kasih atas
kehadirannya. Ini sudah sangat banyak yang hadir di sini dan seperti biasanya, alhamdulillah inilah yang kita harapkan, makin banyak yang hadir makin bagus, walaupun kondisi mungkin ada yang tidak sehat, dan alhamdulillah ayo kita dari Nadela Melo hadir, kita sehat ya, ya Allah mudah-mudahan. Untuk mempersingkat waktu, kita mulai acaranya. Untuk itu sambutan kita silakan yang dihormati Bapak Haji Abdul. Waktu kami persilakan. Alhamdulillah, terima kasih kepada Menteri Koordinator Segala Urusan Bapak Haji Bandi. Dari awal kita sudah angkat beliau ini Menteri Koordinator Segala Urusan. Jadi kalau urusan-urusan macet serahkan ke beliau. Maksud start orang kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari hati yang paling dalam, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas ridhonya kita semua dapat hadir di tempat yang sederhana ini dengan tujuan yang sangat mulia bagi saya, yaitu menyambung tali silaturahim di antara keguyuban kita yang usianya sudah puluhan tahun. Keguyuban. Jadi kalau kita melihat keguyuban anak-anak sekarang, alhamdulillah kita diberi Allah kekuatan seadanya sesuai dengan usia kita, kemampuan seadanya sesuai dengan keadaan kita juga. Ini yang perlu kita syukuri. Dan kami kebetulan dalam Idul Fitri 1446 ini dapat arisan. Nah, aturan keguyuban kita ini siapa yang dapat arisan kesempatan tuan rumah. Kami musyawarah dengan istri, gimana Bu? Kita gimana nih? Aku nggak sanggup di rumah, handphone. Kalian hanya berdua. Jadi mohon maaf, kami memilih di sini. Kami ucapkan terima kasih kepada Pak Edi dan Ibu yang telah berkenan menerima ya, kita di kelompok usia lanjut, ada juga yang masih muda Pak. Berkat kegiatan ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan barokahnya dan rahmatnya kepada kita sekalian. Itu ucapan terima kasih dari saya, dan kita juga bersyukur salah keluarga kita, Ibu Haji Darul dari Suku dan Jatim. Ya, kita bersyukur sekali bahwa Pak Darul dan Ibu yang kita sampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya, walaupun suasananya belum begitu kuat, tapi berupaya untuk dapat hadir karena menganggap memang sedang berakhir di sana, dan kita tidak tahu kesempatan yang akan datang. Itu yang berbeda. Terima kasih Pak Kudus kepada Darul dan Ibu dalam keadaan baru keluar dari rumah sakit sudah hadir. Saya laporkan juga yang belum hadir, Bu Basit dan Pak Basit. Ini dia awal sekali menyatakan akan hadir di dalam dokumen saya. Jadi beliau insya Allah akan hadir. Nah, tapi kita tunggu, dan saya hubungi tadi agak tidak aktif. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada halangan. Pak Basit mudik. Maaf, pemberitahuan terakhir belum tahu. Maaf, saya belum tahu ada Ranau ya. Kita doakan mudah-mudahan lancar. Ralatnya belum kirim. Yang kedua yang tidak hadir, yang tadinya sudah menyatakan siap hadir, Ibu kita Ismah yang datang. Ismah ini dengan semangat, Pak, aku hadir. Siap. Malam-malam kita telepon aku. Batalin. Nah, ternyata kemarin ada lalat. Nah, aku tidak jadi datang, mohon maaf. Aku ada arisan Prabu Mode. Enggak, suruh mundurin ini.
bergerak dia di mana saja lah. Silahkan, tapi yang penting kita jangan ada unsur keenak-keenakan, unsur keterpaksaan. Silakan hadir dulu nanti. Saya sampaikan salam bersama kepada kita semua dari Ibu Risma. Salam sehat bahagia. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, saya aturkan juga ini pasangan resmi ketika ini sudah lama rusak ya. Di rumah Bu Basit waktu ada pertemuan dengan Pak Pasar bilang, woi, pakai pengeras suara kalau ngomong tuh. Sebenarnya itu Bu Basit. Basit kita pasang pakai pengeras suara, mana pengeras suaranya? Pak udah 2 tahun lebih rusak. Kelilinglah aku ngajak Pak Salim yang ahli teknik itu keliling sampai Pacang Benahi sampai ke Cikapundung, tidak sanggup, kita jamur dari dalam ini. Jadi ingat-ingat ibu bapak, lalu nyimpan alat elektronik bukan tambah awet, rusak. Jadi lebih baik banyak dipakai. Itulah sifat elektronik ini berjamur ya. Dan onderdilnya kalau yang begini susah, kecil-kecil. Nah untuk Pak Salim perkenalan di ujung jalan sana, dia sanggup, tapi tidak sanggup semuanya. Kalau hanya sekedar mic-nya Pak, kalau hanya merekam dan sebagainya, saya tidak sanggup dari alat. Alhamdulillah ada bantuan uang organisasi 300.000 bisa dipakai. Ini dikeluarkan dari negara 300.000. Ganti sekarang kalau saya gantikan. Ini laporan tentang peralatan kita ya. Nah kalau ini punya aku ya. Jadi nanti kalau kita terima kan jangan bawa yang ini aja. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin yang berbahagia, kita teringat waktu pemilihan ketua di rumah dulu Risma awalnya. Di situ seperti kereta api yang akan berhenti, tapi masih kepengen jalan. Silahkan tidak jadi. Serahkan berikutnya tidak jadi juga. Akhirnya saya coba sementara ya. Saya coba sementara, nanti barangkali berjalan ada yang lebih kompeten, yang lebih untuk. Jadi dalam kesempatan yang berbahagia ini, kami selaku pejabat Ketua Kebutuhan Sementara, ya ini kebetulan tahun hijrah akan berakhir, saya sudah mengingatnya. Nanti kita kira-kira di awal tahun 1447 Hijriah kita akan perombakan ketua ini. Saya dengan hormat ingin jadi anggota dan ingin supaya organisasi lebih baik, lebih maju, lebih tertib dan seterusnya. Ini betul-betul merupakan hati yang paling dalam. Bagaimana kalau orang tua dipaksa terus, ya begini. Jadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mohon mulai sekarang masih ada waktu 2 bulan. Nanti insya Allah satu orang 14 ya kita ketua yang lebih baik. Itu saja yang perlu saya sampaikan. Dan kemarin ya ini tolong didengarkan dulu. Tolong didengarkan. Saya berharap silaturahmi ini dapat berlanjut dan kita nikmati apa adanya. Selaku tuan rumah tadi, kami mohon maaf hari inilah saya dapat dihidangkan kepada Bapak. Nanti yang bilang makanan atau tidak enak, tolong teriak enak gitu. Supaya tuan rumahnya senang, ya. Supaya yang masak juga senang. Ini Pele ini langganan kami jak dulu. Enak Pak Pele, kayak ini. Nah kita kalau berterima kasih insya Allah Allah membalas kebaikan kita, bahwa kita telah berterima kasih kepada orang yang telah membantu kita. Oke, itu saja para kami. Sekali lagi mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Pak. Alhamdulillah demikian tadi kata-kata dari Pak Ketua. Sekarang kita ke depannya bisa ada berikutnya saya ingin tadi bahwa berikutnya adalah tausiah dari kita yang corona dan haji ini sekalian itu ditutup besok. Ustaz, Ya, saya langsung aja. langsung. Menurut Ibu Enggak. Di sini. Enggak, jangan terlalu jauh. Ini jangan terlalu jauh. Di sini udah bagus. Rekamannya nggak masuk nanti. Ya udah, cukup. Bismillahirrahmanirrahim. Lebih enak tanpa mic apa pakai mic? Dengar apa mic? Cucu aja Pak, kalau enggak. Cukup. Di sini mah. Cucu aja. Nah itu. Lebih terang pakai mic atau tidak pakai mic? Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kami ya. Inna hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dahu. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Pertama-tama kita bacakan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas ridhonya, atas inayahnya kita dapat berkumpul bersama di ruangan ini dan akan menyambung silaturahim halal bihalal kehidupan sebangsa. Atas nama pribadi dan istri berdasarkan kami mengucapkan tawallahu binawankum kembali yang paling mohon maaf lahir dan batin kepada ibu dan bapak-bapak sekalian. Mungkin penuh banyak melakukan kesalahan. Ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, sebetulnya yang lebih berkompeten di sini ada, yaitu Ibu Ustazah Ida Khadijah. Beliau ini kemarin ke rumah saya. Mungkin dalam rangka itu barangkali Bu Ida. Jadi mama Bu, kita lanjut ke baik ya. Lanjut ke baik. Itu juga bagus. Ibu-ibu karena tanpa persiapan mohon maaf ya. Saya akhir-akhir ini sedang membaca kisah-kisah Nabi. Jadi di dalam hadis maupun Al-Quran dikatakan bahwa ada 5 nabi yang dimasukkan dalam ulul azmi, ya, yaitu Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi kita yang kita cintai Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW. Selain Nabi Muhammad yang sangat kita cintai, ada satu Nabi yang saya tengah gandrungi ceritanya, yaitu Nabi Musa alaihissalam. Beliau ini yang dimintai oleh Rasulullah ketika Rasulullah hijrah, ketika Rasulullah Isra Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sampai ke Sidratul Muntaha. Turunlah perintah sholat 50 waktu. Waktu itu beliau berkonsultasi dengan Nabi Musa alaihissalam yang berada di langit ke-6. Jadi langit ini 7 lapis langit, semuanya ada penghuninya ya. Langit pertama itu Nabi Adam. Langit ke-7 itu Nabi Ibrahim, sedangkan Nabi Musa ada di langit ke-6. Bolak-balik Nabi kita berkonsultasi lah ya sekarang ini dengan Nabi Musa alaihissalam dari 50 waktu menjadi 5 waktu. Jadi kita ini sebenarnya sangat berutang budi dengan Nabi Musa alaihissalam. Karena berkat dialah kita sholat jadi 5 waktu sehari semalam. Mudah-mudahan sholat kita 1 kali itu mendapat pahala ganjaran sama dengan 50 kali.
Yang kedua, Nabi Musa alaihissalam ini persis seperti apa yang kita rasakan sekarang sebagai manusia biasa. Beliau pernah membunuh orang yang tidak bersalah. Di Al-Quran ini ya. Iya. Beliau pernah mengusir seorang janda. Ini ceritanya. Satu persatu poin-poinnya ya. Yang pertama, ketika beliau didatangi oleh seorang janda, oleh seorang wanita, malam-malam, mengetuk pintu beliau. Assalamualaikum. Kemudian jawab oleh Nabi Musa, silakan masuk. Kemudian diceritakan, ya Rasulullah, ya Nabi Allah, saya ini mohon pertolongan Nabi agar saya diampuni semua dosa dan kesalahan saya. Kemudian Nabi Musa bertanya, apa yang kau lakukan? Nangis dia, terus nangis, nggak mau dia menceritakan. Didesak terus, akhirnya ngaku bahwa saya telah melakukan zina dan telah melahirkan seorang anak, dan anak itu kemudian saya bunuh. Astagfirullah, terkejut Nabi Musa dan kemudian mengusir perempuan itu. Tidak layak engkau menginjak rumahku karena engkau kotor dan aku tidak ingin rumahku dikotori oleh orang seperti kau. Diusirlah dia. Tapi perempuan itu kemudian bermunajat kepada Allah di tempat yang sepi. Dia menangis terus, ya Allah, kepada siapa lagi aku memohon, ya Allah? Kepada Nabi pun aku sudah kau tolak. Turun malaikat Jibril mengatakan kepada Nabi Musa, hai Musa, engkau tidak berhak menghakimi seseorang apakah dia masuk di surga atau neraka, karena sesungguhnya Allah telah mengampuni dosa dia. Terkejut Nabi Musa, orang yang begitu masih diampuni oleh Allah. Karena dalam hadis qudsi dikatakan rahmat Allah itu jauh lebih panjang daripada murkanya. Hadis qudsi ini. Kemudian dipanggillah wanita itu. Datang wanita itu kasih tahu, hai bola ladang, sesungguhnya dosa telah diampuni oleh Allah. Nah, akhirnya dia menangis itu menangis keluar dari itu meninggal. Ya, nah itu. Jadi kita ini hikmahnya sebagai seorang manusia biasa, kita tidak berhak untuk menghakimi seseorang. Apakah orang itu masuk neraka atau surga? Apakah orang itu berdosa atau tidak? Karena sesungguhnya Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Allah yang membuka pintu rahmatnya bagi mereka yang benar-benar bertaubat. Yang kedua, Nabi Musa bukan tidak percaya kepada Allah, tapi dia bermunajat. Beliau ini sering bermunajat di Bukit Tursina, sering berbicara kepada Allah, bolak-balik ke Bukit Tursina. Jadi satu-satunya Nabi yang bisa bicara dengan Allah di dunia ini yaitu Nabi Musa. Kalau Nabi Muhammad itu di Sidratul Muntaha. Jadi pada waktu dia bermunajat, dia mengatakan begini, dalam Al-Quran ini ya Allah, bukan aku tidak mempercayai kau, aku ingin melihat wajahmu ya Allah. Allah berfirman, apabila engkau melihat itu masih tegak lurus, maka engkau bisa melihat aku. Wah, meledak. Bisa ya, dan kemudian dia minta ampun. Itulah manusia. Manusia itu kadang-kadang mungkin dalam banyak beberapa orang, bukan yang beberapa orang yang tidak mempercayai Allah. Disitulah kita tunjukkan bahwa Allah itu ada, Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Pengampun. Disitulah ditunjukkan. Ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, ketika Nabi Musa bertanya kepada Allah di Bukit Tursina, ya Allah, siapakah sahabatku nanti di surga ya Allah? Kemudian Allah berfirman, hai Musa, kita datangi engkau datangi pasar sebelah sana. Di sana ada seorang tukang daging. Itulah temanmu di surga. Terkejut Nabi Musa. Ternyata seorang tukang daging, bukan nabi, bukan ulama, bukan ustaz, tapi seorang pedagang daging. Ini didatangilah oleh Nabi Musa tadi, pedagang daging tadi. Dia perhatikan, dia amati, biasa saja. Kemudian dia minta izin kepada tukang daging itu untuk nginap di rumahnya. Diizinkan. Karena dia lihat, tapi ternyata apa? Ternyata dia memiliki seorang ibu tua yang sudah renta
yang sudah tidak berdaya apa-apa, dan setiap kali dia ingin berjual daging, ibunya itu dimandiin, dirawat, dikasih makan, ditaruhnya di tempat ayunan, kemudian didoakan oleh ibunya. Doa itulah yang dijawab Allah. Semoga engkau menjadi sahabat Nabi Musa. Ternyata seorang pedagang daging sahabat Nabi Musa, bukan seorang ulama, bukan seorang profesor dokter, bukan, tapi seorang pedagang daging. Yang keempat, Nabi Musa bertanya kepada Allah, ya Allah, siapa orang yang lebih pandai dari aku? Aku ingin melamar itu. Kemudian firman Allah, kau datangilah ada seorang di sana, di suatu tempat yang akan memberikan kamu ilmu pengetahuan. Kemudian dia berbilang berdua membantunya, dan Al-Kahfi ya. Nah, juga sama keluarga sambil dari luar, balik lagi, dan kemudian bertemulah dengan seorang hamba. Di situ tidak dijelaskan dalam Al-Quran, tetapi dalam hadis sepakat para ulama bahwa orang itu adalah Nabi Khidir. Dia bertanya kepada Nabi Khidir, ya Nabi, apakah boleh aku ikut kepada engkau? Nabi Khidir mengatakan, kau tidak akan sanggup ikut aku. Aku sanggup ikut. Aku sanggup ikut kau. Kemudian oleh Nabi, persilakan. Ternyata dalam perjalanan setempat tujuan pakai perahu ya, pakai perahu, 3 kali dia diuji oleh Nabi Khidir. Ternyata 3-tiganya tidak lulus, tidak sabar. Ternyata Nabi masih tidak lulus dalam ujian kesabaran. Apalagi kita Pak ya, Nabi tidak lulus. Itu jelas ya, Nabi tidak lulus. Diuji oleh Allah, sahabatnya tidak lulus. Jadi kita bisa merasakan bahwa ternyata sabar itu memang luar biasa. Ya Bapak dikatakan inna Allaha ma'a sabirin. Sesungguhnya Allah itu bersama orang-orang yang sabar. Sabar itu ternyata luar biasa. Kita difitnah, dicaci maki, Tuhan dikatakan orang, udah sabar saja. Karena ternyata bukan sedikit ini makalahnya sabar ini. Tidak semua orang bisa lulus. Nabi pun tidak lulus. Nabi Musa tidak lulus belum sabar. Ya, nah itulah. Ternyata memang sabar itu kata orang ada batasnya. Tidak. Dalam apa? Dalam hadis dikatakan sabar itu tidak ada batasnya. Kemudian apalagi ya? Ketika membunuh seorang yang tidak bersalah, ketika dilihatnya 2 orang itu sedang bercekcok, sedang berkelahi, kemudian datang Nabi Musa dan dia membela temannya, dibunuhnya orang itu mati. Ini hikmahnya tidak ada. Ternyata seorang nabi pun masih dikuasai oleh nafsunya, bisa membunuh orang. Ya? Itu tanda orang yang sabar. Kalau orang yang sabar, itu kita bisa lihat orang yang bisa menahan nafsunya. Seperti contoh, Ali bin Abi Thalib ketika terjadi perang Badar, itu pembesar Quraisy itu, sudah siap untuk ditikam dengan pedang. Ketika dia akan menikamkan pedangnya ke dadanya, diludahinya Ali bin Abi Thalib. Cuk! Bu, bayangkan, ludah orang yang berperang, yang nggak pernah makan, nggak pernah minum, baunya campur ya. Itu pada saat mendekat, tahan aku dia, nggak jadi. Dia tanya sama orang itu, Hai Ali, kenapa engkau tidak lakukan? Kalau aku membunuhmu bukan karena Allah, tapi karena nafsu. Aku tidak ingin membunuh orang karena nafsu. Aku ingin membunuh orang karena Allah. Ya jadi ya, itu sabar. Nah itu yang nggak bisa kita. Pasti kalau kita udah berpuluh-puluh kita mati. Hancur, ya kan? Sama dalam. Itulah sabar, nggak bisa. Lu Nabi Musa pun nggak lulus sama sabar. Jadi yang kita nanti mudah-mudahan tidak seperti apa yang itu Nabi Musa pun harusnya besar sekali. Apa namanya itu? Cobaan. Jadi kita ya batas-batas itu lah. Batas-batas masih di bawahnya Nabi Musa.
Kita tidak pernah mengusir orang ganda, tidak pernah mencuri orang gandaan, tidak pernah membunuh orang, dan kita yakin Allah itu ada. Ya, jadi ada beberapa hal yang mungkin saja bisa saya jelaskan bahwa sebetulnya kita ini manusia yang baik, yang lemah, tapi insya Allah walaupun kita sebagai manusia lemah, insya Allah kita akan mengampuni semua dosa-dosa kita, akan diberikannya lapangan bagi kita dan mudah bagi kita berkumpul di jannah beritanya nanti. Karena bapak-bapak ibu sekalian, mohon maaf apabila ada kekurangan, bila itu saya baru kurang sejam kan? Orang ceramah mah sudah kurang sejam. mau tambah lagi? Tambah. Mau tambah lagi? Tambah. Kisah Kisah yang lain lagi. Uwais Al-Qarni. Uwais Qarni. Uwais Al-Qarni ini seorang penggembala miskin yang tinggal di Yaman. Dia mempunyai seorang ibu yang sudah tidak ada berdaya apa-apa, sudah lumpuh. Ibunya tadi minta kepada Uwais tadi, "Hai anakku, aku ingin berhaji ke Baitullah." Dari Yaman, Bu, ingin berhaji ke Baitullah. Lumpuh orangnya, nggak kuat, nggak bisa. Uwais akan berdoa kepada Allah, "Ya Allah, kabulkanlah keputusan." Dia membeli seekor anak unta. Tiap hari dia naik turun bukit itu, gendong anak unta tadi. Latihan. Orang mentertawakan dia, seakan-akan orang gila kan? Seakan-akan orang gila. Bahwa anak unta bukit turun baik turun. Ternyata dia latihan untuk menggendong ibunya jalan kaki dari Yaman ke Baitullah. Ternyata dia bukan penduduk dunia. Apa kata Rasulullah? Dia adalah penduduk langit. Rasulullah mengatakan, padahal Rasul tidak pernah ketemu. Ya, Rasulullah mencintai Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni pun mencintai Rasulullah. Pernah minta kepada ibunya untuk bertemu dengan Rasulullah. Datanglah dari Yaman ke Madinah. Namanya waktu itu Yasrib. Madinah itu namanya Yasrib. Datang ke Yasrib. Dia ketemu Rasulullah tengah bertempur di medan perang. Balik lagi dia cepat-cepat. Jadi Rasulullah tahu dengan Uwais tahu dengan Rasulullah dan sangat mencintai Rasulullah. Dibawalah ibunya tadi, digendongnya dari Yaman ke Baitullah, tawaf berdiri, berhajilah ibunya tadi. Ternyata sampai akhir hidup Uwais Al-Qarni tidak pernah bertemu dengan Rasulullah. Apa kata Rasulullah? "Hai sahabat-sahabatku, ketahuilah nanti apabila engkau ada datang saudagar-saudagar dari Yaman ke Yasrib ini, ada seorang hamba Allah yang bernama Uwais Al-Qarni. Mintalah doa dari dia." Abu Bakar As-Siddiq alaihissalam dan Umar bin Khattab alaihissalam itu meminta doa, ketemu dengan Uwais. Ketika penggembala tadi masuk ke Yasrib, ditanya satu-satu, nggak ada yang ngaku, tapi dilihat kok ada yang mirip ya. Ternyata betul. Dia lihat telapak tangannya ada tanda-tanda sebagaimana yang dimintakan oleh Rasulullah, yaitu tanda belang putih di sini telapak tangannya. Ketika ditanya siapa namamu, Abdullah. Dia nggak mengaku itu Uwais, ngakunya Abdullah. Padahal dia adalah Uwais Al-Qarni. Kemudian kata Abu Bakar dan Umar, benar kita semuanya adalah Abdullah, hamba Allah semuanya. Tapi engkau adalah Uwais baru yang ngaku. Dia minta doa. Coba, seorang penggembala kambing yang bertanya ini sahabat Rasulullah yang sudah didoakan. Ya, jadi itu hebatnya kedudukan seorang yang dekat kepada Allah tanpa dia memandang apakah gelar pangkat jabatannya, apakah dia seorang ulama, tidak, apakah dia seorang kiai haji, tidak, apakah dia seorang profesor, tidak. Yang dicintai oleh Allah adalah orang yang dinilai hati dan amalannya. Karena Allah tidak akan melihat rupa dan hartanya. Jadi jangan berbangga diri seorang profesor, jangan berbangga diri dengan seorang ulama, dan berdiri dengan kiai, jangan. Karena kata Ali bin Abi Thalib mengatakan, apabila engkau mendengar ucapan seseorang, dengarkan baik-baik. Apabila ia sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, ikuti dia. Tapi kalau dia tidak sesuai, tinggalkan. Zaman sekarang ini, zaman medsos, banyak sekali ulama-ulama yang sesat. Ya, ulama-ulama yang mengajak orang pada yang tidak benar. Dengan menggunakan akal pikirannya.
orang-orang yang berbicara filosofi. Padahal dikatakan dalam hadis apabila terjadi pertentangan antara dua ini, antara akal dengan iman, dahulukan iman. Akal baru belakangan. Kalau engkau mendahulukan akal, sesat engkau. Karena sesungguhnya dalam surat Al-Isra ayat 85 dikatakan tidak aku berikan ilmu pengetahuan kepada manusia kecuali sedikit sekali. Illa qalila. Ada ya? Itu. Jadi dahulukan iman, baru akal. Isra Mi'raj dengan akal tidak mungkin, tidak akan tercapai. Dengan iman. Ya? Dengan iman. Ya, harus dengan iman. Mungkin ibu bapak orang mendengarkan cerita tentang Nabi Sulaiman alaihissalam. Ketika memindahkan ratu istana Ratu Bilqis ke hadapannya, malah akal tidak masuk akal. Karena sebelumnya Nabi Sulaiman memejamkan matanya, itu istana Ratu Bilqis sudah ada di depan dia. Tidak ada akal yang bisa masuk. Kecuali iman. Dan itu ada dalam Al-Quran, ada dalam hadis. Kalau itu benar terjadi. Jadi zaman dulu itu orang hanya lebih maju, lebih modern dari yang sekarang. Karena bisa memindahkan sesuatu dalam waktu sekejap. Sekarang belum ada. Sehebat ataupun belum bisa ada. Begitu cepatnya ya. Itulah. Belum capek aku. Jadi Belum. itu jangan. Ibu bapak sekalian udah tambahan. Lama-lama sebenarnya. Oke ya. Itu saja itu dulu sekalian. Mohon maaf apabila kekurangan. Bilahi taufiq wal hidayah. Doa sekalian Pak. Ustazah. Ada tambahan dah. Mohon maaf ibu, mari kita berdoa. Inna wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma tasawwara minka salam wa salam. Fahayna rabbana bi salam wa atina jannata dar salam. Tabaraka wa ta'ala ya jalal wal ikram. Allahumma ftahli abwaaba rahmatika wa maghfiratika wa adkhilna fiha bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wa la hawla wa la hawla wa la quwwata illa billah. La ilaha illallah wa la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa la syarika lah. Subhanallah wa bihamdihi subhanallah wa bihamdihi subhanallah wa bihamdihi subhanallah. Allahumma imanan bika wa tasdiqan bi kitabika wa wafa'an bi adika wa tibaan bi sunnati nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyata wal muwafaqata fi dunya wal akhirati wa fawza bi jannati wan najata minan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa jatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hafid alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wa la fa'ila hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil-muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa atina jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka tawwabur rahim. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh ya Allah, honornya dua kali lipat. Alhamdulillah kita sampaikan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Pak Edi Haji Edi Marsudi dan tadi menyampaikan tausiahnya mengutip beberapa kisah Rasul-Rasul
yang mungkin ada selama ini baru ini mendengarkan dan menjadi mudah-mudahan menjadi rahmat Allah dan kisah-kisah tadi dapat kita penuhi bersama dan menjadi bekal kita dalam mengarungi kehidupan. Kemudian acara berikutnya mungkin kalau sudah siap belum ya kita mohon sabar sebentar, tadi kan ada kata sabar ya, jadi kalau belum siap mohon bersabar sebentar, tidak hanya karena kadarnya sudah disiapkan. Jadi acara berikutnya kalau sudah siap nanti kita makan siang bersama seperti ini, mudah-mudahan bisa bertambah sehat kita dan makan ini bersama-sama. Kemudian juga kita kalau nanti ada yang kurang enak atau kurang sambal langsung aja kita sambal lagi, kita tambah lagi, ini bebas ya. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya, kami tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tambahan teman-teman, bapak-bapak dan ibu-ibu nanti setelah kita selesai, mohon jangan pulang dulu, kita berfoto bersama di luar yang berbicara atau di dalam kalau memungkinkan untuk kenangan kita pernah makan siang bersama di Tele 3 ini. Jangan yang melarikan diri, mohon kesediaannya berfoto bersama. Terima kasih. Dari depan Myanmar. Iya, nanti diambilkan ya. Haji itu tahun belakang kemarin ya? Iya. Oh iya. Iya. Ada setahun berarti. Iya, saya udah setahun. Mana Pak Sam itu kaki siapa kaki? Iya, patah. Lah, patah lagi. Patah. Bukannya kemarin kan ini apa nih yang apa bisa kulit tebal kan? Iya, nah, itu sebelah kiri yang itu. Ini patah jatuh. Dari siapa dari mana? Di tangga.
Lah. Keselio apa patah? Jadi patahnya, Patahnya. patahnya. Dia pakai diambil kan. Apa itu? Gimana ayamnya jangan dimakan. Si kakek. iya. Duduk. Maju.
Namanya kerupuk. Palang kan meja ini palang. Ini mah syuting ha. Ini mah video ini. Itu dulu ini video ini. Tar, jangan dibuka dulu. Kalau
Kalau terlalu lebar nggak dapat. Ya, terlalu lebar itu. Nah, ntar. Dikit lagi. Ntar. Ini dulu. 1, 2, 3. Nanti dulu. Ulang lagi. Gak usah ulang lagi tuh. 1, 2, 3. Video ini mah. Ini video dulu ini. Ya, video dulu ini. Ya, 1, 2, 3. Ayo. Ya, udah ya. 1, 2, 3. Ya, ini foto. Ini foto ntar kan. Foto dulu ya. 1, 2, 3 foto ini. Nggak ada bunyi foto kan? Foto jangan beneran foto ya. Foto. Coba yang mas belakang coba. Kalau foto tekan di bawah itu. Oh itu. Penting tetap jaga. Tinggal tekan aja. Ya. Ini. Ya, ini bukan ini yang paling bawah. Ini. Ya, nanti ya. Tongkat ada tongkat. Dikit. Udah. Ya. 1, 2, 3. Ya, gaya bebas. 1, 2, 3. Udah, bagus. Bagus. Coba ini dulu angkat. Yang foto yang lain dulu. Nanti kita tahu. Foto HP lain. HP lain aja. Satu aja. Satu, dua, kelihatan semua ini. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Gaya bebas. 1, 2, 3. Video.
udah selesai tadi belum? Banyak banget kameranya. Aku mah jangan kena shooting dulu membuka tadi. Ini tekan, jangan. Cuma lah. Kayu, ya,